adakah di dalam hati kita semua bergerak tanpa kasih? Tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Apapun yang kita lakukan tanpa kasih, semuanya dikatakan tidak ada faedahnya. Tidak berguna. Ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan WA dari papi, dari suamiku. Nah, saudara yang kekasih, di dalam WA itu saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Ceritanya begini, ada satu gereja, ada tamu dari luar negeri, tentu itu di Indonesia, ya. Terus ada seorang bapak memperhatikan khotbahnya dari pagi, dari awal sampai selesai. Dan bapak ini sangat diberkati oleh firman itu. Lalu kemudian saudara, saking menggebu-gebunya, saking senangnya, dia datang kepada bapak itu, Pak, saya sangat diberkati khotbahnya. Nah lalu singkat cerita, dia ngomong kepada gembalanya, Pak, apakah minggu depan Bapak ini masih khotbah di sini? Oh iya masih. Nah saudara, singkat cerita, wah dia sangat senang, dia menunggu hari Minggu lagi, tidak sabar. Lalu kemudian hari Minggu dia datang, dia ambil tempat yang paling bagus untuk dia bisa mendengar dan fokus. Tapi selesai khotbah, selesai ibadah, dia sangat kecewa, dia sangat sedih karena dia berkata sedikit pun tidak memberkati khotbah itu menurut dia. Lalu dia menghadap kepada pengkhotbah, dia bilang, Pak, kenapa? Minggu yang lalu saya sangat diberkati. Kenapa hari ini sedikit pun saya tidak diberkati? Dengan tenang pengkhotbah itu berkata, iya, karena minggu yang lalu kamu fokus kepada Tuhan. Hari ini kamu tidak fokus kepada Tuhan tapi fokus kepada saya. Itu sebabnya kamu kecewa. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Demikian juga hari ini saudara, ya, jangan fokus kepada pembicara di gereja ini. Fokuslah kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surga lah yang akan memberkati kita. Baik itu engkau berkul, maupun semua kegiatan gereja, jangan kita berfokus kepada pembawa firman. Karena nanti saudara dikul, halah itu lagi. Aku tahu kok kelemahannya. Aku tahu gak ada pengkhotbah yang tidak punya kelemahan. Ya. Nah lalu kemudian ikut ada itu lagi. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Saudara pada akhirnya kecewa. Tapi kalau saudara fokus dengan firman yang disampaikan. Saudara gak ingat siapa-siapa, maksudnya pengkhotbah hidupnya bagaimana, masa bodoh. Tapi saya fokus kepada firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita berbeda. Merubah hidup kita, amin. Nah saudara saya berharap juga demikian sepanjang hari ini. Ya, supaya kita ini fokus kepada firman Allah. Pikiran kita fokus kepada firman Allah sehingga hidup kita akan diberkati. Saudara, firman Allah yang biasa kalau kita ini sudah tahu kan, jangan contoh saya dulu. Saya dulu guru sekolah minggu. Kalau sudah saudara orang membawa perikop Sakius, aduh saya sudah tahu kok Sakius kan orang pendek kan, udah nggak fokus lagi. Ya, untung waktu itu belum ada WhatsApp. Nah, saya berharap dalam nama Yesus sepanjang firman ini tolong handphonenya di silent. Amin. Supaya saudara bisa dapat sesuatu. Nah,
Hari ini saya mau membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mau, apa yang dibutuhkan jemaatmu untuk hari Minggu dalam tugas saya ini. Nah, Tuhan cuma ingatkan awal mula pertobatan saya 40 tahun yang lalu. Ya, yaitu kasih. Saudara, kalau kita punya kasih kepada Allah, tentu kita akan punya juga kasih kepada sesama manusia. Itu sebabnya yuk kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara menyaut dengan ayat 2 dan ayat 13 kita akan sama-sama membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Coba saudara, ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, bukan berarti kompromi terhadap dosa ya. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Satu, dua, tiga. Demikianlah tinggal tali hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Nah saudara yang kekasih, pasal 1 Korintus 13 ini adalah kelanjutan dari pembahasan Paulus tentang pertanyaan karunia rohani. Paulus di sini menekankan karunia roh tanpa mempunyai kasih tidak berguna sama sekali. Itu sebabnya tadi ayat 1 dan 2 di situ dikatakan, saudara coba lihat hatimu, sementara saudara membaca tadi, saudara koreksi diri. Ya, adakah di dalam hati kita semua bergerak tanpa kasih? Tanpa kasih semuanya akan sia-sia.
apapun yang kita lakukan tanpa kasih, semuanya dikatakan tidak ada faedahnya, tidak berguna. Ya, jadi ciri-ciri daripada daripada kasih itu, saudara yang kekasih, itu harus kita perhatikan. Bahkan di situ dikatakan sekalipun kita membakar diri kita, ya, sekalipun kita membakar diri kita, semua harta kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau kita memberikan tanpa kasih, semuanya nol, tidak ada faedahnya. Karena banyak orang memberi supaya apa? Dihormati. Banyak orang memberi supaya. Iya, itu sebabnya mari mulai hari ini mintalah kasih kepada Tuhan dalam melayani rumah tangga keluarga yang kau sedang diutus Tuhan. Karena saya sungguh amat percaya, saya dengan Papi itu sungguh amat percaya bahwa kalian semua ini adalah duta-duta besar kerajaan sorga. Nah, duta-duta kerajaan sorga itu tidak ada faedahnya kalau tidak memiliki kasih. Karena nanti saudara yang kasih, ini untuk menghapus sungut-sungut kita. Ini untuk menghapus ketidakpuasan kita dengan majikan. Ya, kalau saudara melayani di majikan dengan kasih, saudara tidak akan pernah mengeluh, saudara tidak akan pernah sambat, saudara tidak akan pernah menjelek-jelekkan majikanmu. Sebab engkau bekerja di situ bukan dilandasi dolar. Mungkin awalnya sebelum saudara masuk ke tempat ini dan sebelum mendengar firman ini, awalnya saudara dimotivasi oleh dolar. Iya, tapi setelah dengar firman ini, saudara dimotivasi oleh kasih. Itu sebabnya sementara firman ini saudara dengar, mintalah Roh Kudus menaruh kasih itu di dalam hati kita semua. Oke? Ya, saudara memang enggak mampu, saudara yang kekasih enggak gampang. Melakukan segala tugas itu dengan kasih itu enggak gampang. Tapi itu kalau kita menyadari sepenuhnya dan kita minta Roh Kudus, ya Roh Kudus menaruh kasih di dalam hidup kita, maka kita akan melaksanakan dengan tidak bersungut-sungut, kita akan melaksanakan dengan tidak mencaci maki majikan, tidak sambat, tidak ngomong ke sana kemari ketidakpuasan. Tetap akan puas sebab kita dilandasi kasih. Ya, kasih di dalam hati kita. Itu sebabnya kalau kasih ada di dalam hati kita melayani saudara, ya, itu akan membuat kita excellent. Amin. Itu yang Tuhan akan berikan. Sehingga kita tidak akan takut. Dan saya percaya kalau saudara melayani di rumah majikan masing-masing atau di kul dengan kasih, ya saudara yang kekasih, saudara tidak akan pernah salah di hadapan Tuhan. Sebab yang kita akan kejar adalah saudara memiliki kasih di dalam melayani. Baik itu saudara melayani di kul, baik itu saudara melayani di mana saja. Kalau semuanya dilandasi kasih, lihat saudara akan merdeka. Amin. Nah, saudara yang kekasih, dari ayat 1 sampai dengan ayat ketiga itu, ya, itu di semuanya untuk kita mendapatkan faedah di dalam mempercayai Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Kenapa Tuhan Yesus tidak sambat naik ke kayu salib? Dia tidak berkata, gara-gara dosa manusia ngomel-ngomel. Enggak, saudara. Yang Yesus katakan, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Harusnya ini menjadi prinsip hidup kita juga. Kita dalam melayani sesama,
Saudara, ada yang datang kepada saya. Aduh mami, saya menggembalakan 6 orang aja. Duh pusing 7 keliling. Lah papi mami yang 400-an orang. Aduh kayak apa pusingnya ya mami? Saya bilang itu kalau kita dilandasi kasih. Maka saudara yang kasih ya ada yang macam-macam. Coba 400 itu 400 macam-macam perilaku. Ada yang berteriak-teriak seperti Nona Raja. Wow, wow. Ya, ada macam-macam. Tapi saudara, Tuhan berkata, aku sudah menerima kamu. Kamu juga harus menerima setiap yang kukirim. Karena saudara dan saya ini dikirim Tuhan. Saya punya janji dari Tuhan. Yaitu Yehezkiel 36. Tuhan yang menjemput saudara dari dari mana-mana dibawa ke tempat ini. Saya kan tidak pernah datangin saudara ke rumah-rumah atau datangin saudara. Saya cuma pakai lutut. Saya angkat tangan ke Tuhan. Aku percaya janjimu Tuhan. Jemputkanlah. Nah lalu Tuhan tanya. Kalau aku jemputkan yang aneh-aneh bagaimana? Ya udah Tuhan yang menyelesaikan. Loh iya kan? Wah macam-macam saudara. Ya. Ada yang tanya kepada saya, Mbak Endang riwayati itu loh di luar yang jualan ini. Itu dari saya masuk dari saya ke Hong Kong 25 tahun sudah sampai sekarang bersama dia. Dia pernah bertanya kepada saya begini, karena perilakunya dulu juga aneh saudara. Iya, kadang-kadang gulung-gulung gitu ya, gulung-gulung tak tumpai aja dengan kasih. Nah, dia berkata, kenapa ya mami? Aku kok enggak bisa meninggalkan mami. Ya saya bilang kalau kamu meninggalkan aku, ya terserah Tuhan yang mengikat kamu di sini bukan saya. Ya Pak ya. Saudara juga bisa setia datang ke sini karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Kita semua saling menerima satu dengan yang lain. Dan saudara rela memanggil kami papi mami. Itu karena kasih Tuhan yang mengikat kita. Bukan karena saya baik pada saudara. Ya Pak ya. Dan juga bukan karena saudara baik. Ya saya selalu punya prinsip begini. Saudara ini dikirim Tuhan dan gereja ini adalah bengkel. Kalau saudara sudah baik, saudara enggak butuh gereja ini. Tapi tolong kalau saudara sudah diperbaiki, ya jangan tinggal menjadi rusak terus. Ya, tapi biarlah kita membuka hati kita untuk diperbaiki oleh kasih-Nya Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita, ya, untuk menjalankan karunia Roh Kudus atau karunia rohani dalam kasih, itu akan memenuhi kehendak Allah. Saya merenungkan buah roh, diawali dengan kasih. Saya berdoa, apa maksudnya kok buah roh ini awalnya kasih? Lalu ditutup dengan penguasaan diri. Nah, saudara yang kekasih, lalu saya terjawab. Kalau dasar hati kita adalah kasih, maka yang terpancar dari dalam hidup kita adalah damai sejahtera, sukacita. Amin. Apapun yang kita hadapi, kalau dasarnya hati kita, kita mengasihi sesama kita berdasarkan kasih. Kasih loh, kasih itu kudus, bukan kudisan ya. Kalau kasih itu kudisan, ya terjadi lesbian nanti. Apalagi di gereja kita, wah semua perempuan, 99% perempuan. Cuma ada 2 bapak kan. Ada 3, ada beberapa lah dengan ibadah Sabtu itu. Nah saudara yang kekasih, tapi berdasarkan kasih Kristus, kita semua saling menjaga. Ya, jangan sampai masuk ke gereja ini, wah di sini nangis-nangis, sampai di luar menangkapkan diri kepada pria yang tidak bertanggung jawab. Hanya karena ini. Jangan mau saudara yang kekasih. Ya, jangan tukar kasih Allah itu dengan yang begini-begini. Oke? Nah, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kami berdua,
kasih menjadi landasan, menjadi prinsip yang mengendalikan semua manifestasi rohani di dalam kami semua. Dalam kami berdua. Sebab saudara kalau tanpa kasih, kami gak akan bisa melayani saudara. Tadi awal saya sudah ngomong kan, bermacam-macam karakter. Meskipun ada yang saya tidak terlalu hafal. Tetapi saya itu terus berdoa, Tuhan penuhi kami semua yang tergabung di gereja ini dengan kasih dari surga. Itu yang akan membuat kami tulus melayani saudara. Ya, dan itu jugalah yang akan membuat saudara, ya, baik itu koordinator ibadah maupun penilik, gembala kul, sekretaris kul, saudara penerobos, semua kalau kita bersama-sama bergandengan tangan dengan satu tujuan, kasih Allah, maka saudara boleh ada. Kadang-kadang ada masukan, kritik, saling mengkritik. Tapi kita saling mengkritik bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi kita saling mengkritik itu demi kita semua jadi baik dan orang-orang yang mengejar perkenanan Allah. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama fokus di dalam menyenangkan hati Allah. Gak ada teori lain, gak ada ini. Hanya satu, berlandaskan kasih. Kita bisa mengejar menyenangkan hati Allah. Di luar itu tidak ada. Ya. Dan saudara yang kekasih, di pemandangan Allah tanpa kasih semuanya tidak berfaedah seperti yang kita tadi baca. Nah, pasal 12 tadi ayat yang ke-13 dikatakan pengharapan iman. Tapi yang paling gede, jadi kita mau fokus kepada yang paling besar. Yang paling besar adalah apa? Amin. Ya, karena saudara, kalau kita melayani dengan kasih, kita tidak akan mementingkan diri, tidak ada lagi tersinggung. Sebab aku diutus menjadi duta-duta kerajaan Allah. Saudara, bahkan saudara akan ulet, akan tekun di dalam rumah majikan bukan karena ini saudara dibayar atau tidak dibayar, tapi kalau saudara punya kasih supaya majikan ini menjadi miliknya Allah, maka tidak ada persoalan. Amin. Enggak ada persoalan dalam hidup kita. Nah, di dalam kasih itu memberikan kepada kita semangat berapi-api. Makanya saya selalu bukan cuma di gereja saudara. Di rumah pun bangun pagi, bangun tidur saya langsung berkata, ayo Nelly, on fire. Happy. Karena begitu keluar dari rumah pasti akan ketemu dengan orang macam-macam. Apalagi hari Minggu. Ya apa ya saudara? Iya, jadi kasih itu memenuhi kehidupan saya dan selalu berapi-api, bersemangat. Saya pernah ditanya oleh seseorang. Dia tanya begini, apakah tidak pernah semangatmu menurun kalau engkau menghadapi jemaat yang aneh-aneh? Saya bilang saya tidak mau jadi orang munafik. Pernah saya bilang gitu, pernah. Tapi saya langsung menengadah ke atas, saya langsung minta kasih. Kasih itu memenuhi saya sehingga apapun keberadaan yang Tuhan jemput ke tempat ini, saya bisa menghadapi dengan kasih Allah. Kalau kasih saya sih habis saudara. Saya bohong kalau saya bilang, ya saya dengan kasih saya sendiri. Enggak mungkin. Karena hanya kasih Allah yang membuat kita berkobar-kobar, berapi-api. Makanya tadi waktu kita membaca, kasih itu menutupi. Tapi bukan berarti kalau saya mengasihi saudara lalu saudara iya aja. Saudara LB ya udah iya. Saudara mencuri ya iya. Enggak. Begitu saya tahu saya enggak akan menegur saudara di depan umum. Saya akan telepon
Ya kalau pakaianmu ada yang aneh-aneh, ya saya enggak akan ngomong dari mimbar. Saya peluk, saya cuma ngomong dengan penuh kasih. Ya, jadi saudara yang kekasih, how to say, bagaimana kita menyampaikan kasih itu di dalam kesalahan orang lain. Ya, ini yang penting saudara harus perhatikan. Nah, kasih itu juga memberi kekuatan. Kasih itu memberi kekuatan. Contohnya begini saudara. Saya di Indonesia, bukan sombong ya. Saya di Indonesia, waktu saya masih di Indonesia saya punya sopir. Saya punya pembantu 2. Ya, 1 masak, 1 bersih-bersih. Nah, waktu kasih Allah membawa saya ke Hong Kong, saya diberi kekuatan karena semua itu terlepas. Mobil saya jual, gak punya sopir lagi, dan rumah sekotak masih di Wancai itu, saudara yang kekasih, ya ranjangnya bekas dari dari jalanan dan kadang-kadang tergeser, jadi kasurnya 2 saya ikat pakai rafia, ranjangnya juga yang kalau orang Indonesia bilang balai-balai gitu, jadi yang kita suka pakai makan di sini tuh loh. Dari papan. Nah, saudara kadang-kadang saya bangun itu bantal sama kasur waktu belum saya ikat, 1 jatuh di bawah. Ya. Jadi saya berkata terima kasih Tuhan. Saya terus minta Tuhan, aku minta kasih-Mu. Aku dibawa ke Hong Kong karena kasih Allah. Ya. Karena saya melihat sebelum-sebelumnya ada yang diutus, nah lalu kemudian cuma 2 malam di sini, dia sampai di sini hari Jumat, Sabtu dan Minggu, Senin sudah minta pulang ke Indonesia, enggak tahan. Saya waktu mau berangkat, saya sudah dinasehati yang mengutus saya. Bu Nelly itu begini. Saya bilang doakan saya Pak supaya saya punya kasih. Kalau kasih melandasi pelayanan saya enggak akan bersungut-sungut, saya enggak akan balik kucing. Iya. Nah, saudara yang kekasih, kasih itu memberikan kesetiaan. Tadi saya bilang kasih memberi kekuatan. Ini landasannya, jadi kita ditolak, kita diapa-apain aja, kita akan tetap tersenyum karena kita ini melayani Allah yang penuh kasih. Amin. Saya juga pesan pada penili, pada para koordinator dan juga gembala kul, sekretaris kul. Itu sebabnya setiap Jumat saya berharap saudara ikut menara doa via Zoom. Ya, karena kita terus mendoakan saudara, supaya kita semua ini mengejar perkenanan Allah dan melayani berdasarkan kasih Allah. Nah, lalu kemudian saudara, kasih juga itu memberi keuletan. Kita akan menjadi ulet di dalam mengerjakan pekerjaan Allah. Dan kasih itu kita ulet apa? Kita akan ulet untuk mengejar jiwa. Amin. Amin. Saudara, satu kali waktu ada contoh begini. Seorang dikirim oleh Tuhan itu pengedar narkoba, pemakan narkoba. Nah, sedang dalam keadaan ya pemakai dengan pemakan sama toh. Emangnya bagaimana? Ayo. Memang anak-anakku pintar kok anunya. Pintar-pintar ini. Pemakan kan sama toh. Nah, saudara yang kekasih, setelah itu saya nyapa dia. Saya berkata shalom. Dengan tepuk pundaknya dengan kasih. Kamu siapa kamu? Terus yang bawa bilang, itu mami, itu mami, gitu. Ya udah, puji Tuhan saya bukan Nelly yang dulu. Kalau Nelly yang dulu, wah bisa tanduknya keluar saudara. Tapi karena kasih Allah, saya kejar dia dalam doa. Sabtu berikutnya atau minggu berikutnya tidak kelihatan. Wah, saya menggetu-getu ke hadapan Tuhan.
Aku percaya Engkau yang sudah menjemput dia. Aku tidak mau anak ini dipergunakan oleh setan. Nah, saudara, datang 2 orang, yang satu sudah innalillahi. Ya, karena overdosis dia meninggal. Di Hong Kong sini juga. Nah, saudara yang kekasih, kasih itu membuat kita ulet. Dan puji Tuhan, karena kasih Allah membuat kita ulet, akhirnya anak yang satu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Dan dia dari Sunda, saudara. Ya, dia dari Sunda. Pada akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Saya tidak perlu sebut namanya. Saudara yang kekasih, itu kalau kita buah daripada keuletan itu, pasti kalau didasari dengan kasih, pasti memenangkan jiwa. Amin. Nah, lalu kemudian kasih juga memberi ketekunan. Kita akan tekun dalam mendoakan. Kita akan tekun dalam mendoakan. Nah, lalu kemudian kasih itu juga ada kesabaran. Sabar dalam menanggung segala sesuatunya di rumah majikan, apapun yang saudara hadapi. Kalau saudara berdasarkan kasih Allah, saudara melakukan semuanya, maka akan timbul kemurahan hati kepada majikanmu. Ya, dihargai tidak dihargai, pokoknya aku melayani di tempat ini karena kasih Allah ada dalam hidupku yang akan aku salurkan kepada majikan. Ya, nah lalu saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita ada keteguhan hati. Nah itu sebabnya pada siang hari ini, saudara sungguh-sungguh, kalau kasihmu tinggal sebegini, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, aku buka hati, aku mau menerima kasih. Penuhkan aku dengan kasih-Mu, supaya aku dapat mengasihi mantan suami mungkin. Supaya aku dapat mengasihi peminjam suamiku. Saya enggak mau lagi menyebut bilang pelakor, peminjam. Kalau peminjam itu akan dikembaliin, ya apa enggak saudara? Ya, jadi saudara minta kasih supaya saudara dipenuhi kasih. Mungkin mertuamu menjengkelkan. Nah, melalui kasih saudara bisa membatalkan kejengkelan itu dan menyambut mertuamu dengan kasih. Ya, kasih itu luar biasa saudara di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan simpulkan 1 Korintus 1 ayat 13 ini dari sisi apa saudara? 1, Allah menghargai dan menekankan sifat hidup yang bertindak dalam kasih. Itu Allah akan menghargai. Ya, kalau kita sudah melayani berdasarkan apapun juga dalam seluruh aspek kehidupan kita, berdasarkan kasih, Allah sangat menghargai. Amin. Yang kedua saudara, yang paling besar di dalam kerajaan Allah adalah saudara dan saya yang bertindak sesuai dengan kasih Allah bagi Allah dan bagi sesama kita. Yang ketiga, kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus lebih besar, lebih dahsyat dari apapun juga. Saya akan tutup dengan Roma pasal 5 dikatakan, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara yang kekasih, kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita. Jadi kasih Allah itu minta supaya di hati. Kalau cuma di mulut nanti lama-lama hilang. Ya, mari kita mau mengasihi Allah dengan luar biasa. Ya, mintalah kepada Allah kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, apapun yang kita hadapi, kita akan kuat sampai menjadi endingnya adalah kemenangan. Kan tahun ini kita menjadi bangkit dalam kasih dan kita menjadi pemenang. Bangkit berdiri, masing-masing angkat tangan kepada Tuhan.
Dan saya minta pemimpin pujian, singer naik.